bergabung dalam kebaktian online SAB Semenanjung di bulan September. Kami sangat bersyukur karena Anda begitu setia menyertai kami dari bulan-bulan seterusnya hinggalah ke bulan ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda, dan saya percaya bahwa pada malam ini setiap kita akan mengalami kasih Tuhan, mengalami berkat Tuhan, dan mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih untuk masa yang diberikan oleh Anda semua, dan saya juga ingin supaya kita memberikan link ini kepada teman-teman kita, kepada saudara mara kita yang belum menyertai kebaktian ini, supaya mereka juga diberkati, mereka juga mengalami kasih Tuhan, mengalami firman Tuhan dalam hidup mereka, khususnya melalui kebaktian online pada malam ini. Terima kasih saudara dan saudari. Kami juga ingin mengenal Anda dengan lebih dekat lagi. Sila kenalkan nama Anda ataupun lokasi dari mana gereja Anda bergabung, sama ada dari Sabah, Sarawak ataupun Serata Semenanjung, supaya kita saling mendapat berkenalan di antara satu sama yang lain. Ingin saya mengingatkan bahwa bahasa yang dipakai di dalam ruangan chatbox hanyalah bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggris untuk mengelakkan salah paham dan untuk membuatkan komunikasi lebih lancar ya di dalam kebaktian ini. Semua orang dapat memahami bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Nah, bagi para pelajar yang akan menyambung studi Anda di bumi Semenanjung khususnya dan ingin menjadi gereja lokal yang terdekat dengan Anda, saya ingin Anda untuk menghubungi Ketua Pelayanan UNICO, University College, Pelayanan Pemuda-Pemudi SAB Semenanjung, PPP SAB Semenanjung, itu Brother Ricky Jawan. Nomornya ada tertera di bawah ini, supaya Anda dapat diletakkan di lokasi yang terdekat, di gereja yang terdekat dengan lokasi universiti Anda. Terima kasih buat kerjasama Anda, dan kami rindu untuk setiap anak-anak yang datang belajar ke Semenanjung, pulang ke Sabah Sarawak dengan ijazah, pulang ke Sabah Sarawak dengan sijil atau diploma, dan juga pulang ke Sabah Sarawak dengan pertumbuhan iman yang luar biasa selama mereka berada di SAB Semenanjung. Terima kasih semua, dan tahniah bagi setiap pelajar yang akan menyambung pengajian Anda di bumi Semenanjung ini. Nah, doa puasa ini siap 40 hari telah pun selesai. Ya, ramai orang menyertai doa puasa ini. Saya melihat ramai orang yang mengikuti doa puasa yang telah buku panduan yang telah diberikan, dan ramai orang juga yang mengalami kasih Tuhan, janji Tuhan, pertumbuhan secara rohani dalam hidup mereka selama 40 hari ini. Terima kasih buat kesetiaan Anda. Terima kasih atas konsistensi Anda berdoa dan berpuasa setiap hari. Nah, hari ini juga seperti kebaktian pada malam ini, kami ingin mengingati akan Hari Malaysia khususnya yang telah dirayakan pada 16 September yang lalu, dan kita akan menyanyikan lagu patriotik selepas kita berdoa nanti. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa pada malam ini dan terima sesuatu yang besar. Siapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan kita akan dilayani oleh Reverend Jasmine Doiris, Presiden SAB Semenanjung pada bulan ini. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama dalam kebaktian online ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami, yang melindungi kami, yang menyertai hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sesaat pun Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada malam ini Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan untuk menjadi hati yang subur Tuhan. Ketika benih firman ditabur dalam hati kami, ianya bertumbuh dan berbuah dan bertambah besar dan berbuah Tuhan, sangat dapat memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan setiap anak-Mu yang melayani, setiap anak-Mu yang mendengar dan mengikuti kebaktian ini, setiap anak-Mu yang mengikuti kebaktian ini kemudian Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang bekerja, Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Maju
bakti penuh setia demi Raja yang disanjung tinggi. Kesetiaan tak berbelah bagi. Kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh taat. Sama bekerja, sama berusaha, setia beriman untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar penuh setia untuk agama, bangsa, dan negara. Shalom semuanya. Mari pada hari ini kita naikkan pujian karena kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan.
Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini bersama-sama sebagai doa kita untuk negara kita Malaysia. Mari kita naikkan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi Malaysia. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua sengketa, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi Malaysia. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, ada di bangsa ini, bagi Malaysia. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom seluruh jemaat Tuhan SIB
Semenanjung. Puji Tuhan karena malam ini kita ada kesempatan yang sangat indah dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah online kita pada bulan September ini. Dan ibadah online kita pada kali ini bersempena dengan Hari Malaysia. Dan pada tahun ini Hari Malaysia dirayakan kali yang ke-57. Maksudnya Malaysia sudah berumur 57 tahun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada kali ini atau pada bulan ini adalah bulan yang kelima kita mengadakan ibadah online. Sejak dari bulan 5, bulan Mei yang lepas. Dan saya sangat percaya ada banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak kasih setia Tuhan yang nyata di dalam setiap pribadi, dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya bukan hanya dari bulan Mei, tetapi sejak dari permulaan tahun ini sampai habisnya tahun ini, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Tuhan telah memimpin kita dan juga telah menyediakan rencana yang sangat indah, sangat baik untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sempena Hari Malaysia yang ke-57, pada malam ini saya ingin membawa kita belajar atau saya ingin berkongsi firman Tuhan. Dan saya memberi tema firman Tuhan ini, Shine Like a Star. Bersinar seperti bintang. Sempena perayaan yang ke-57 bagi perayaan pembentukan Malaysia, saudara kasih Tuhan. Saya ingin mendorong Anda, jemaat Tuhan di seluruh SIB Semenanjung, supaya kita bersinar seperti bintang. Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan kebetulan berada di Malaysia. Kita bukan kebetulan berada di Semenanjung. Semuanya atas rencana dan kehendak Tuhan. Saya ingin berkongsi dalam masa yang singkat ini, saya ingin berkongsi kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Kitab Daniel pasal 12 dan ayat yang ketiga. Saya akan membacanya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saya akan baca sekali lagi dan perhatikan ayat ini sangat menarik, sangat powerful. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini adalah penglihatan Daniel sendiri. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Daniel, saya sangat percaya ini bukan hanya digenapi oleh bangsa Israel, tetapi juga akan digenapi oleh orang-orang percaya, oleh gereja Tuhan, oleh umat Tuhan, atau orang yang percaya kepada Tuhan, akan menggenapi apa yang dikatakan di dalam ayat 3 ini, yaitu orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Wow, saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan bersinar seperti bintang. Amin. Kalau Anda percaya firman Tuhan ini akan terjadi di dalam hidupmu. Kalau Anda percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam ini akan terjadi dalam keluargamu. Ini akan terjadi dalam gerejamu, dalam pelayananmu, saudara yang kasih Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya ingin mendorong Anda, seluruh jemaat Tuhan SIB Semenanjung. Shine like a star adalah panggilan kepada kita. Bersinar seperti bintang merupakan panggilan Tuhan kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada orang percaya. Bagi SIB Semenanjung, Shine Like a Star adalah panggilan untuk gereja SIB Semenanjung. Siapakah SIB Semenanjung itu? Yaitu jemaat Tuhan. Siapakah jemaat Tuhan SIB Semenanjung? Saya dan saudara-saudari yang dikasihi. Saudara-saudari, inilah panggilan kita. Kita bukan kebetulan berada di negara ini dan pada tahun ini kita merayakan tahun yang ke-57 pembentukan Malaysia.
Saudara, ini adalah umur yang cukup dewasa, cukup lama. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya, gereja Tuhan, orang percaya, apakah sumbangan kita? Apakah yang sudah kita lakukan kepada negara ini? Apakah yang kita sudah sumbangkan kepada negara ini khususnya dalam pembangunan, dalam pembentukan, dan juga dalam kemajuan dalam banyak hal? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memanggil kita, dan message firman Tuhan malam ini, shine like a star, adalah untuk kita sebagai orang percaya. Saudara, saya ingin mendorong Anda supaya ketika kita merayakan pada bulan ini, khususnya pada beberapa hari lepas telah dirayakan, yaitu pada 16 September, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menanam satu nilai, satu standar, satu quality di dalam diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa kita ada panggilan. Panggilan itu dari Tuhan sendiri. Panggilan itu adalah panggilan surgawi untuk kita, yaitu shine like a star. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berada di negara ini, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita mau bersinar? Bagaimana kita nak bersinar seperti bintang? Mari kita melihat firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 13 dan juga sampai ayat 16. Ayat ini sangat-sangat penting. Panggilan kita sebagai orang percaya ialah untuk bersinar. Itu Daniel 12 ayat 3. Saya ulang lagi, panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk bersinar seperti bintang. Dan bagaimana kita bersinar? Bagaimana kita boleh menyinari orang lain seperti bintang? Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Dan pertanyaan bagaimana kita bersinar seperti bintang, itu dijawab di dalam ayat ini, yaitu kita menjadi garam dan terang dunia. Saya tidak ingin mengulas garam itu bagaimana, terang itu bagaimana. Tetapi daripada ayat ini, pembacaan ini, saudara kasih Tuhan, saya menemukan dua perkara yang sangat besar, sangat penting. Yang pertama, amaran. Yang kedua, potensi. Yang pertama itu amaran. Ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah orang percaya di negara ini. Tetapi kalau kerohanian sudah tawar, iman sudah tawar, pengaruh kita sudah tidak ada, terang kita tidak terbit lagi, tidak bercahaya lagi seperti bintang. Firman Tuhan berkata, dengan apakah lagi ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya terkejut. Saya mulai merenungkan diri saya sendiri. Saya juga mulai merenungkan keseluruhan gereja SIB Semenanjung. Anda boleh bayangkan, satu masa orang menginjak kita lagi. Pengaruh kita tidak ada. Apa yang kita perbuat tidak memberkati orang lain. Inilah amaran. Jangan sampai terang yang ada pada kita itu tidak terbit lagi. Jangan sampai terang yang ada pada kita itu tidak bercahaya lagi.
Dan potensi yang besar yang ada pada kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan SAB Semenanjung, ada di dalam ayat 15. Ayat 14 saya ingin membaca. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Wow. Lagipun orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Inilah potensi kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shine like a star. Kota yang tidak ada kota yang tersembunyi kalau terang yang ada pada kita itu bersinar. Kalau kita bersinar seperti terang atau seperti bintang, shine like a star, tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun level, tidak ada satupun jawatan, tidak ada satupun pangkat, tidak ada satupun tempat yang tersembunyi. Sebab saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 berkata, pelita itu diletakkan di atas kaki Dian dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Anda boleh bayangkan, Anda berada di tempat yang sangat gelap dan satu-satunya yang ada cahaya adalah dirimu. Anda sedang menerangi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah potensi kita. Hati-hati dengan amaran yang pertama tadi. Tetapi fokuslah dengan potensi ini. Kita memberi terang. Kita harus bercahaya seperti bintang yang menyinari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk bersinar seperti bintang. Shine like a star. Ada dua sebab mengapa kita harus menjawab dan memenuhi panggilan ini. Ada dua sebab utama kenapa kita harus bersinar seperti bintang. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, sebab yang pertama adalah kemuliaan Tuhan telah terbit di atasmu. Sudah terbit di atasmu. Mari kita melihat firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa sekali. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 3 saya akan membaca ayat ini. Sebab yang pertama, mengapa kita harus menjawab panggilan Tuhan, yaitu bersinar seperti bintang? Sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wow, seperti yang saya katakan tadi di dalam Matius 5 ayat 14 dan 15 sudah kasih Tuhan, itu adalah potensi kita. Dan di dalam pembacaan ini, khususnya Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 3, kita telah membaca dan kita menemukan ada banyak kali diulang, terangmu sudah datang. Dan yang luar biasa, ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Saya sangat rindu hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur juga, saya bersyukur sebab bertemu dengan ramai orang di negara kita khususnya, yang sudah memenuhi, paling tidak mereka sudah memberikan satu kesan yang luar biasa kepada negara ini. Beberapa bulan yang lepas saya minum bersama dengan teman-teman di satu cafe, di Starbucks kalau saya tidak salah di Kota Kinabalu, dan mereka mulai menceritakan satu dengan yang lain, dan akhirnya satu daripada seluruh cerita itu, satu daripada teman kami yang duduk bersama dengan kami, mendapat pujian dari orang lain, dari seorang yang berpengaruh, memberitahu bahwa orang ini orang yang sangat berintegriti. Orang ini namanya dia sebut
bahwa mereka mengakui orang ini adalah orang yang sangat-sangat boleh dipercayai dalam hal keuangan. Saya hanya duduk dan mendengar. Di dalam hati saya berkata, puji Tuhan, orang-orang percaya seperti ini sedang bersinar, sedang bercahaya, seterang mereka mulai terbit. Dan saya sangat percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ramai orang, termasuk saudara-saudari yang ada di sini pada malam ini, termasuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terangmu akan terbit, sebab firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang, yaitu kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saudara-saudari, saya ingin supaya Anda mengerti, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu itu berbicara tentang authority. Itu berbicara tentang Tuhan telah memberikan authority kepada kita. Tuhan telah memberikan urapan baru kepada kita, kepadamu khususnya. Tuhan telah memberi kuasa kepada kita. Saya tidak tahu, mungkin Anda seorang ahli politik, atau kamu adalah businessman, kamu adalah atlet, ahli sukan, kamu adalah orang artis, kamu adalah businessman, atau hamba Tuhan, atau orang-orang yang terus bekerja di dalam menguatkan keluarga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita. Mungkin juga kamu adalah student. Message firman Tuhan malam ini, shine like a star, sebab kemuliaan Tuhan turun ke atasmu. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Kalau kamu adalah ahli politik, bercahayalah seperti bintang. Kalau kamu adalah student, bercahayalah seperti bintang. Shine like a star. Itulah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini ketika kita merayakan hari yang tahun yang ke-57 bagi negara kita Malaysia. Berkati negara ini dengan seluruh apa yang Tuhan sudah letakkan setiap potensi di dalam kehidupan kita. Authority, urapan, dan kuasa ada padamu. Terang itu akan terbit melalui ketiga perkataan ini, tiga perkara yang besar ini, authority, urapan, dan kuasa. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Jika terang terbit atasmu oleh kemuliaan Tuhan, kota di manakah yang akan tersembunyi? Jabatan apakah yang akan tersembunyi darimu? Pangkat apakah yang tidak akan Anda capai? Penghargaan apa yang tidak Anda akan raih? Kalau kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 3. Saudara yang kasih Tuhan. Bangsa-bangsa, saya ingin membaca ini dan perhatikan baik-baik. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terang yang ada pada kita itu akan membuka mata ramai orang melihat engkau. Mungkin orang melupakan kamu. Mungkin orang tidak menghargai kita. Atau memandang dengan mata sebalasnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bila terang itu terbit atas kita oleh kemuliaan Tuhan, tiada satupun yang akan menutup mata, melainkan mereka datang kepadamu. Termasuk raja-raja. Apakah maksud raja-raja? Raja-raja berbicara tentang pemerintah, tentang semua yang berlaku di negara kita. Mereka akan membuka mata bahwa inilah orang yang berpotensi. Orang inilah yang patut berada di jabatan ini. Orang ini patut diangkat. Orang ini patut diberi kedudukan. Itulah yang akan terjadi kepadamu. Yang sangat penting, shine like a star. Sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Jika terangmu terbit oleh kemuliaan Tuhan,
tidak ada satupun tempat yang akan tersembunyi bagimu. Sebab Tuhan menyertai dan Tuhan bersama dengan engkau. Sebab yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita bercahaya seperti bintang? Yaitu sebab itu adalah perintah Tuhan. Mari kita melihat di dalam Yeskiel 29 dan ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan berkata, usahakanlah dan berdoalah. Itu adalah perintah. Itu adalah arahan Tuhan. Shine like a star adalah panggilan Tuhan untuk kita. Dan kenapa kita harus menjawabnya? Sebab itu adalah perintah Tuhan. Supaya kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Dan berdoa bagi kota di mana kita berada. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Malaysia telah diamanahkan Tuhan kepada gereja. Malaysia telah diamanahkan kepada orang Kristen, orang percaya, supaya orang-orang percaya ini hidup dengan baik di negara ini. Supaya orang-orang percaya ini, orang Kristen, memberi teladan, memberi contoh, memberi menjadi saluran berkat kepada negara ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Jikalau kita tidak melakukan bahagian kita sebagai orang percaya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan hidup sejahtera di negara ini. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan. Ini berbicara tentang komitmen. Dan berdoalah bagi kota itu, kata firman Tuhan. Tidak dinafikan ramai orang. Bahkan mungkin pada saat ini sekalipun ada begitu ramai orang yang berdoa dan terlibat dengan berdoa khusus untuk negara kita. Tapi Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, bukan mencari pendoa saja. Tuhan mencari orang yang berkomitmen untuk mengusahakan kesejahteraan di negara kita. Kita bukan hanya berdoa bagi negara kita, tetapi juga harus menghidupi hasrat doa kita. Saya ingin ulang supaya Anda perhatikan. Kita bukan hanya berdoa bagi negara kita, tetapi juga harus menghidupi hasrat doa kita. Kalau kita berdoa tapi kita tidak melakukan apa yang kita doakan, itu tidak pergi kemana. Tuhan ingin menjawab semua doa kita untuk negara ini melalui komitmen kita untuk melakukan apa yang terkandung, tersirat di dalam doa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mau supaya orang percaya bukan peluk tubuh di negara ini, orang Kristen bukan bersembunyi di negara ini, tetapi harus berdoa, mengusahakan kesejahteraan bagi negara ini. Kita mungkin berdoa, Tuhan, sejahterakanlah negara. Berdoa supaya ada keharmonian, ada kesejahteraan dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, Tuhan ingin menjawab doa itu melalui komitmen kita. Marilah, bukan hanya berdoa, tapi hidupilah seluruh hasrat dalam doa kita setiap hari, agar terang kita akan terbit dan menyinari semua orang. Saudara-saudari, negara ini akan lebih harmoni, negara ini akan lebih maju, negara ini akan lebih penuh dengan kemuliaan Tuhan, lebih penuh dengan kebaikan, ada kesejahteraan, ada hal-hal yang baik terjadi di negara kita. Itu hanya karena apabila orang-orang percaya mau hidup di dalam terang Tuhan. Shine like a star. Jawaban dari panggilan ini adalah dari setiap pribadi kita. Kita sudah berada di tahun yang ke-57 Malaysia, dan
Tuhan sedang memanggil gereja Tuhan supaya kita bersinar, supaya kita memberikan terang. Sebab inilah panggilan Tuhan untuk negara kita, bagi negara kita Malaysia. Marilah saya ingin mendorong saudara-saudari supaya apapun keadaanmu, apapun jawatanmu, apapun posisimu, siapapun Anda, pada malam hari ini saya mendorong Anda, mari kita menerangi negara ini dengan terang yang terbit atas kita oleh kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, ayat 3 daripada Yesaya 60 itu berbicara, bangsa-bangsa akan datang kepadamu, raja-raja akan datang kepada terang. Percayalah, ini akan terjadi kepadamu, terjadi kepada gereja, terjadi kepada keluarga, terjadi kepada anak-anakmu, dan ini akan terjadi kepada pelayananmu. Khusus bagi jemaat Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan di SIB Semenanjung. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar, yang kami sudah pelajari, yang kami sudah bersama-sama menikmatinya oleh kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami bersinar seperti bintang. Sebab kemuliaan Tuhan sudah turun ke atas kami. Bapa, kami berdoa supaya Engkau memberi kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, supaya kami terus dapat bercahaya seperti bintang. Supaya kami melakukan seluruh panggilan Tuhan kepada gereja, kepada orang percaya di negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sebab kami diingatkan tentang amaran dan juga potensi yang ada pada kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, lindungilah kami, dan kami berilah hikmat kepada kami, supaya kami mengerti ada dua sebab kenapa kami harus menjawab panggilan ini, yaitu kemuliaan Tuhan telah terbit atas kami, dan juga itu adalah perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya firman-Mu ini yang sudah kami pelajari akan tertanam dalam hidup kami, akan memberkati, memenuhi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Malaysia untuk semua kita. Adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Malaysia dan juga orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah tanggung jawab kita untuk berdoa bagi negara kita. Saya akan memimpin kita dalam doa. Ada 4 perkara doa yang utama kita doakan. Pertama, mengucap terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam negara ini. Dan kedua, kita menyerahkan pemimpin-pemimpin yang memimpin negara ini. Dan ketiga, kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada dalam negara ini. Dan seterusnya, kita mau berdoa untuk keamanan dan ekonomi negara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami seluruh warga rakyat Malaysia, dan khususnya Tuhan daripada gereja SIB pada hari ini ya Tuhan, datang sama-sama untuk meraihkan Hari Malaysia yang ke-57. Tuhan, kami mau menaikkan ucapan terima kasih dan menyatakan rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau memimpin kami di dalam negara ini. Dan Tuhan, kami sangat berterima kasih oleh kerana Engkau menempatkan kami Tuhan di dalam negara ini untuk memuliakan nama Engkau dan juga mengagungkan nama-Mu, serta mengembangkan kerajaan-Mu ya Tuhan di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu yang telah memimpin negara kami sejak hari pertama sampai ke 57 tahun kami menjadi warga negara Malaysia yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa di sorga, kami terus berdoa Tuhan, mohon penyertaan-Mu, pelindungan-Mu Tuhan untuk hari depan dalam negara ini. Terima kasih Tuhan kerana Engkau yang menyediakan segala berkat yang baik pada kami, baik matahari, hujan dan sumber yang ada, baik di hutan dan juga di laut dan di dalam bumi kami ya Tuhan. Kami berterima kasih kerana semua sumber-sumber ekonomi yang ada dalam negara ini
adalah pemberian daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa di sorga, pada hari ini saya mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk pemimpin yang memimpin negara ini ya Tuhan, baik Agung, Sultan, dan begitu juga TYT, dan semua ahli kabinet yang ada di dalam kerajaan persekutuan, dan begitu juga kabinet yang ada di setiap negeri. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pertama, kami mengucap terima kasih kerana firman-Mu mengatakan, naikkan ucapan syukur untuk pemimpin dan juga untuk pemerintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mengucap terima kasih kerana Engkau yang mengangkatkan mereka untuk menjadi pemimpin dalam negara kami dan juga menjalankan kuasa di dalam pemerintahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, dan saya mohon supaya Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan dan kesatuan dalam pasukan untuk memimpin negara ini Tuhan, supaya negara ini akan terus dipimpin dengan cara yang baik dan juga mengaturkan segala kemajuan yang ada untuk setiap rakyat yang ada dalam negara ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di dalam negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kerana Engkau telah menempatkan gereja-gereja yang ada di Malaysia, di beberapa negeri yang ada, baik di utara, selatan, timur dan barat. Terima kasih ya Tuhan, dan Engkau menjadikan kami menjadi terang dan garam-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami, baik di pedalaman, di bandar dan juga kota besar. Oh, terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya Engkau memberi kami urapan, kekuatan dan kesatuan untuk terus menjadi saksi-Mu, supaya kami menyatakan kasih-Mu kepada orang yang ada di sekitar kami, bahkan menjadi terang dan garam kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa di sorga, kami juga terus memohon Tuhan supaya Engkau memberi kami keamanan, perlindungan sepanjang kami ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Beri kami perlindungan baik di sempadan-sempadan negara kami ya Tuhan, dan juga pintu masuk negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau menempatkan semua bala tentera malaikat-Mu Tuhan untuk berkawal supaya tidak akan ada musuh yang dapat menceroboh masuk ke dalam negara ini. Terima kasih Tuhan, kerana kami tahu Engkau menjaga kami selalu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua pasukan keselamatan kami yang ada di dalam negara ini, baik yang menjaga pintu sempadan dan begitu juga yang bertugas di laut dan juga di udara dan di darat. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, kemampuan dan hikmat supaya bertugas dengan begitu cemerlang untuk menjaga dan melindungi negara ini daripada ancaman musuh. Dan Tuhan, pada saat ini Tuhan, waktu COVID-19 ini menyerang seluruh dunia termasuk negara kami, kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Walaupun para doktor dan juga semua yang ada di barisan depan membuat tanggungjawab mereka, tapi Tuhan, kami bersandar kepada Engkau. Engkau Tuhan yang dapat melindungi kami dan juga menjaga kami, bahkan mencegah daripada dijangkiti oleh coronavirus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kerana kami dapat melihat tangan-Mu yang berkuasa yang menyertai kami sejak pandemik ini ya Tuhan melanda negara ini. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan ekonomi negara kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, kerana ia terjejas teruk Tuhan oleh kerana pandemik COVID-19. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kami perlukan untuk campur tangan supaya ekonomi dalam negara ini Tuhan akan pulih semula, dan rakyat Malaysia akan dapat bekerja, dan rakyat Malaysia akan mendapat sumber makanan dan berkat keperluan yang diperlukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kerana Engkau yang akan membuka peluang ekonomi, dan begitu juga Engkau akan memberi hikmat bagi para pengurus yang mentadbir ekonomi negara kami, baik di peringkat kabinet kerajaan persekutuan dan begitu juga di negeri masing-masing. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat supaya dapat mengkoordinasi semua kemajuan yang perlu diaturkan di dalam setiap negara, di setiap negara dan negeri. Oh, terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa di sorga, kami mohon penyertaan-Mu
berkat-Mu Tuhan untuk menyertai kami sepanjang kami hidup dalam negara ini, bahkan sampai kepada anak cucu cicit kami. Tuhan, biarlah negara ini terus menjadi berkat, terus menjadi terang dan garam kepada orang yang ada sekitar kami, bahkan ke negara luar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang siap dan juga sedia untuk mengkabulkan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Reverend Jasmine Daris buat firman Tuhan yang telah disampaikan yang begitu mendorong dan menguatkan. Dan saya percaya ketika firman Tuhan berbicara, hati kita menjadi hati yang subur, dan firman Tuhan yang ditaburkan itu akan bertumbuh dalam hati kita, dan kita akan siap untuk melakukan firman Tuhan, siap untuk mencari Tuhan dalam hidup kita, dan siap untuk melakukan apa yang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara dan saudari yang telah bersama dengan kami pada malam ini. Kami juga mengucap syukur, berterima kasih kepada setiap tim yang sudah terlibat di dalam pelayanan kebaktian online SABC Semenanjung pada bulan September ini. Tuhan mengetahui jeripaya Anda, dan Tuhan pasti akan menghitung setiapnya. Terima kasih, dan sampai kita bertemu lagi dalam kebaktian akan datang. Tuhan berkati. Selamat malam.